Saya mau mulai dengan kalimat apa ya? Kemarin kita sudah panjang lebar buat membahas karakter playable cewek mana yang secara lore atau in-game dianggap cantik oleh seisi Teyvat. Ingat ya, bukan oleh kita, tapi Teyvat itu sendiri. Pemilihan karakter-karakter itu sendiri berdasarkan story, ucapan NPC, kisah artefak atau weapon, dan masih banyak lagi. Dan di karakter cewek, kita dapat total 21 karakter secara in-game yang dianggap cantik. Lalu bagaimana dengan yang cowok? Nah, kali ini saya buat daftar karakter yang secara lore in-game dianggap sebagai sosok yang tampan. Meskipun sebenarnya saya males banget bikin video kali ini, tapi saya harus adil dong. Karena itu, bersama saya, Bapak-Bapak Wibu, Bang Cop, mari kita mulai videonya. Kalian harus paham ya, membahas karakter cowok yang naksir dengan kita, dengan Traveler itu membuat saya memiliki dilema tersendiri. Karena itu, pembahasan saya mungkin tidak akan sedetil dari karakter yang cewek. Yang pertama, kita punya Keia. Di story karakternya, banyak para lansia Mondstadt yang memasukkannya ke dalam daftar teratas sosok yang paling ingin dijadikan menantu. Di story karakternya yang kelima, beberapa tahun sebelum cerita dimulai, Keia dianggap sebagai satu dari 2 bujangan yang paling diincar di seluruh Mondstadt. Walau kemungkinannya kepribadian Keia yang ceria dan hangat berperan besar dalam hal ini, namun jika tidak didukung dengan fisik yang menarik, mustahil juga kan? Yang kedua, Diluc. Bujangan kedua yang paling diincar di seantero Mondstadt adalah Diluc, seperti bagian Keia sebelumnya. Juragan mirasnya Mondstadt ini punya kesan misterius dan tampan, dan ada satu karakter wanita di Mondo yang terobsesi dengan juragan miras yang ini. Ketiga, Albedo. Albedo, bukan yang ini anime yang lain. Albedo, nah ini benar. Dianggap sebagai sosok yang sopan dan anggun. Selain itu, menurut Keia, Albedo adalah tipe yang disukai oleh semua orang. Dimana entah di sini dia bicara tentang penampilan atau kepribadiannya, saya juga tidak tahu. Sedangkan menurut Lisa, penampilan Albedo itu enak dilihat. Sebuah kalimat yang cukup mentahbiskan statusnya sebagai seorang laki-laki dengan keunggulan fisik yang dikategorikan sebagai tampan. Yang keempat, Tartaglia. Di sebuah penginapan di Liyue, di papan pengumumannya, kalian bisa membaca sebuah pengumuman mencari sosok seorang yang terlihat layaknya pangeran dari negeri yang jauh dan sudah check-in, tapi tidak ada di kamarnya, yang membuatnya kecewa mengingat penampilannya yang mengagumkan. Uniknya, ada balasan yang menyeratkan kalau yang dimaksud di sini adalah Childe atau Tartaglia. Selain itu, di story questnya, para treasure hoarder memanggilnya sebagai pretty boy dengan nada yang menghina, yang seharusnya secara eksplisit bermaksud menghina Tartaglia yang cuma menang tampang tapi tidak bisa bertarung. Cari masalah loh. Yang kelima, Zhongli. Deskripsi Zhongli di official website adalah tampan, elegan, dan terlihat awet muda. Hal ini bisa dilihat dari voice line dari beberapa karakter seperti Hu Tao, Dai Slave, dan bapaknya Xing Jiaming. Rasanya sih memang secara karakter dan pembawaan, mungkin ketampanan dan kemudaannya ini menjadi kontras unik karena gaya bicaranya yang tua bangka dan menimbulkan wibawa, serta membuat banyak orang yang menghormati dirinya. Yang keenam, Xiao. Pada saat festival Moonchase, Koki dan Xiao mendeskripsikannya sebagai sosok berwajah bagus tapi tidak terlalu tinggi. Sorry. Sama orang saja dijamit diledekin ya. Kalian juga bisa datangin Little Luo yang naksir sama Adetus Cebol ini dengan kata-kata Adetus lincah yang tampan, seolah muncul dari dalam novel. Lumayan ya kau. Nomor 7, Thoma. Petunjuk terutama dirinya adalah di kisah karakter 2 di profil dirinya sendiri, yang secara terang-terangan menyebutnya tampan. Udah, gak perlu cari petunjuk lain lagi lah, udah jelas banget itu. Yang ke-8, Kaveh. Jika kalian memainkan Hangout Quest Kaveh dan bertemu mantan profesor yang jadi mentornya Faranak, ibunya si Kaveh, beliau akan menyebutkan Kaveh sangat mirip dengan Paras ibunya, yang pada masanya dianggap salah satu wanita berambut emas yang begitu cantik jelita dan menarik perhatian banyak lelaki untuk meminangnya. Dari sini saja kita bisa tahu bahwa Kaveh mewarisi kecantikan ibunya pada soal fisiknya, yang melambangkan ketampanan dari arsitek miskin ini. 9, Wanderer. Di deskripsi artifak Sense Husk of Opulent Dream, Song of Life, dia digambarkan layaknya boneka yang cantik dan indah. Di Goblet Pale Flame Surpassing Cup, Wanderer digambarkan sebagai sosok yang lebih indah dari apapun, karena dia diciptakan dengan menjadikan Raiden A sebagai basisnya, di mana Raiden sendiri dianggap sangat cantik oleh banyak orang, maka tidak salah kalau dia dianggap memiliki paras yang menawan. Bagaimana? Kalian setuju dengan total 9 karakter laki-laki paling tampan secara lore di Genshin Impact?
Ingat, daftar saya ini meskipun didapatkan dengan meneliti berkas-berkas di dalam gamenya, tapi tetap saja bisa ada yang terlewat. Namanya juga interpretasi. Bisa saja beberapa pernyataan NPC atau kisah di dalam game saya lewatkan atau saya anggap tidak sesuai dengan kriteria saya. Dan sekali lagi ingat ya guys, ini adalah daftar karakter yang tampaknya secara lore, bukan secara selera kita. Karakter yang tidak masuk list ini bisa saja saya hanya tidak nemu buktinya aja. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan? Atau ada karakter yang seharusnya ada lagi di list? Atau justru tidak ada di list? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa juga share dan follow atau subscribe channel UMKM saya ini. Saya Bapak Wibu Bang Cop pamit. Assalamualaikum.